Oh, ada Kak Nabita Rosa, welcome. TikTok baru 3 hari ini saya live di TikTok juga. Biasa saya hanya live di IG doang. Ya, welcome buat yang di Facebook. Ya, jadi oke, TikTok juga error nih. Tiba-tiba keluar lagi. Mungkin karena koneksi kali ya. Tapi seharusnya connectionnya nggak terlalu jelek-jelek amat. Saya juga nggak tahu kenapa ketendang. Jadi selamat datang lagi buat yang di Facebook ya, di Facebook, di Instagram sama di TikTok ya. Jadi selamat datang, welcome. Jangan hilang lagi coach. Iya nih, nggak tahu tadi tiba-tiba hilang. Kayaknya gara-gara ada yang telepon masuk deh tadi. Jadi ada sempat telepon masuk, saya cuekin. Begitu dia connecting ulang, sinyalnya konslet jadi nyangkut gitu ya. Maklum kadang-kadang handphone suka ngedablek. Jadi teknis kadang suka ada aja yang konslet gitu ya. Jadi harap maklum. Ini sih tulisannya memang lost connection, katanya networknya unstable. Kayaknya mungkin itu sih permasalahannya. Tapi kayaknya lagi nggak ada download apa-apa, komputer juga posisinya mati. Terus juga yang lain, ya mungkin harap maklum deh, connectionnya di sini emang kurang bagus juga. Jadi saya lagi masih uji coba untuk live langsung bertiga. Kalau misalkan nanti kedepannya agak kesulitan, misalkan kayak connection yang nggak bagus juga, mungkin aku akan balik ke dua connection lagi kayak biasa ya. Yang pasti ya kita coba-coba dulu lah. Thank you buat semuanya ya. And then balik lagi ngebahas tentang insomnia. Tadi ketika case yang nggak bisa tidur ini kayak bolak-balik gitu ya. Jadi pikiran yang terus-terusan muncul. Banyak banget yang nanyain tentang larinya itu insomnia, terus bicara tentang ada 2 lagi, panik sama anxiety. Itu yang kayak tema yang lagi rame banget gitu ya, terus-terusan muncul seperti itu. Ya bolak-balik case-nya tentang anxiety, panik, sama insomnia. Nah, memang 3 tema ini saling berkaitan ya satu sama lain. Kemarin kita udah bahas bahwa emosinya itu terdiri dari banyak hal ya. Kalau katanya si Kak Fiat, tadi dia bilang derivatif, kita harus cari dulu kecil-kecilnya, permasalahan kecilnya lalu dipecahkan, kata dia gitu. Nah, jadi memang balik lagi, satu, emosinya bentukannya terdiri dari berbagai macam emosi yang lain, itu satu. Yang berikutnya adalah yang penting. Buat Anda yang pengen tidur, semakin Anda pengen tidur, semakin susah tidur. Ya, jadi kalau misalkan Anda pengen banget tidur nih ya malam, kalau lagi susah, lagi insomnia gitu ya. Terus habis itu, aduh nanti besok pagi gimana, nanti gitu, kalau saya nggak tidur gimana, kalau saya begini begitu gimana. Nah, ketika ngotot seperti itu justru malah jadi nggak bisa tidur. Nah, kalau misalkan kita pengen tidur, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah ya exit dulu nih semua suara-suara yang mondar-mandir di sini. Karena kalau misalkan dia nggak keluar, bolak-balik terus, konslet terus, ya itu yang akan jadi yang ngeganggu gitu ya. Ngomong-ngomong ini, coba saya cek dulu dong, TikTok mati lagi. Udah, saya nggak bakal nyalain TikTok. Instagram tadi ada yang bilang suaranya hilang. Apa bener Instagram suaranya hilang? Tolong inform saya dong. Ya sorry ya soal connection ini, memang udah paling mentok di tempat saya. Udah ambil yang paling tinggi, nggak bisa lagi gitu ya. Oke, katanya Kak Beni ada suara. Oke sih, mantap ya. Jadi balik lagi. Jadi kalau misalnya kita udah kayak ngendep banget, seringkali kita justru ketika kita pengen tidur, kita malah jadi susah tidur. Ya bukan seringkali, memang seperti itu. Jadi banyak orang yang justru pengharapan pengen tidurnya begitu besarnya, karena nanti kalau saya nggak tidur, besok saya akan kehilangan hari saya. Nanti harinya akan kacau, anak saya mau sekolah, saya nggak bisa temenin, saya akan lemes, saya akan gini, saya akan gitu, aduh gimana nih, gini. Akhirnya muncul overthinkingnya sendiri, karena dia stres, ya karena pengen tidur, nggak bisa tidur, akhirnya jadi stres sendiri. Nah, seringkali seperti itu bolak-balik kena melulu, ya. Jadi, kalau misalkan pengen tidur, justru yang pertama kali harus dieliminasi adalah keinginan Anda untuk tidur. Lucu ya. Jadi yang pertama itu perlu dibuang justru adalah keinginan saya untuk tidur. Karena semakin kita pengen tidur, semakin kita justru jadi kayak banyak pikirannya. Gimana kalau santai aja, misalnya ya udah kalau besok emang sampai, ya kalau saya nggak bisa tidur, besok sampai anak-anak nggak bisa sekolahnya maksimal, apa segala, saya nggak bisa ngurus rumah, apa segala. Ya sudahlah, bodo amat, sebisa mungkin misalnya ada waktunya saya istirahat, tidur, power nap 15 menit, 20 menit, ya udah saya lakukan aja. Nah, ketika Anda berfungsi dari nggak mau pusingin hal seperti itu justru yang akan bantu Anda gitu loh untuk bisa tidurnya tuh lebih enak. Karena justru semakin kita nggak pengen tidur inilah yang bikin jadi kita semakin ya jadi terganggu. Semakin pengen tidur semakin terganggu. Nah, konsepnya adalah kalau sekarang saya ganti jadi istirahat.
ya. Istirahat itu bukan berarti tidur. Misal contoh ya, kalau misalkan Anda fokus malam-malam, saya mau istirahat aja. Istirahat gimana sih? Anda tiduran gitu ya, terus pejamkan mata Anda, terus Anda diam aja, nggak ngapa-ngapain. Itu namanya istirahat. Kalaupun misalkan Anda sampai nggak tidur bablas, yang penting tubuh fisik Anda istirahat. Ketika Anda istirahat, ya, dan Anda ada pikiran-pikiran, aduh besok gimana, gini, ya, bodo amat, saya pokoknya istirahat dulu. Ketika fokusnya istirahat, apa yang terjadi? Anda cuma fokus satu hal, istirahat doang. Walaupun Anda nggak tidur, tapi Anda istirahat, tubuh Anda break, dia akan ngecas sendiri energinya. Kalaupun biasanya, kalau Anda mikir seperti itu, dan jadi nggak ada pikiran sama sekali karena Anda fokusnya istirahat, yang ada adalah akhirnya Anda bisa tidur dengan sendirinya. Tapi seringkali orang karena justru berharap banget pengen bisa tidur, jadi otaknya tuh lari-lari ke sana sini. Gimana kalau nggak bisa tidur? Nanti saya stres, nanti saya begini, nanti saya begitu, nanti saya begono. Akhirnya justru malah nggak tidur. Tapi kalau misalkan Anda fokusnya, oke, saya mau istirahat, saya pejamkan mata saya tiduran. Udah, nih cara saya istirahat ya begini. Kalau misalkan sampai nggak tidur bablas, ya sudah, biarin aja, bodo amat gitu ya. Tapi seiring dengan Anda justru bodo amat, ya kan, Anda malah jadi bisa tidur akhirnya. Banyak yang justru ketika mereka ya berlalu lalang inilah yang bikin nggak bisa tidur. Nah, selain tentunya juga melepaskan semua beban emosinya. Ya, karena kalau misalkan Anda masih bawa ya gelondongan beban emosinya, itu yang bikin jadi nggak bisa tidur. Makanya kayak jadi nyangkut. Jadi harus dipecah-pecah dulu emosinya. Yang kemarin saya udah sempat bilang di video-video yang sebelumnya ya, kalau buat insomnia jangan dilawan sekaligus, tapi dipecahkan emosinya apa, dihilangin dulu, dipapas, dihabisin ya. Pakai DOA udah paling cepet, nggak bisa deh kalau misalkan pakai teknik lain. Sorry ya, bukannya apa, saya perlu jujur juga karena ya saya udah cobain macem-macem. Ini paling efektif kalau buat ngebuang itu, gitu ya. Jadi kayak bisa Anda pecahkan sendiri, bisa Anda lepaskan sendiri. Karena Anda perlu pas malam-malam, Anda yang ngerti diri Anda sendiri, sehingga Anda punya toolsnya. Ketika Anda belajarin, Anda bisa pakai sendiri di rumah. Ketika Anda bisa pakai sendiri di rumah, di malam hari misalkan Anda nggak bisa tidur, Anda tahu nih apa riuh rama yang ada di kepala Anda, apa rasanya di tubuh Anda bisa langsung keluarin sendiri. Jadi, this is the perfect way to exit gitu loh. Kalau misalkan Anda benar-benar pengen keluar dari permasalahan insomnia Anda harus belajarin sampai Anda ngerti sequence-nya sendiri buat melepaskan. Jangan pakai yang saya bantu melulu. Itu paling cepat. Kalau mau dibantu bisa nggak? Bisa. Cari di Instagram, nonton live yang temanya sesuai. Tapi kalau kayak begitu, kan Anda jadi butuh nontonin Instagram saya. Bagaimana kalau Anda bisa buang sendiri emosinya? Nah, itu yang paling efektif, yang paling bisa bantu Anda keluar. Karena apa? Kalau malam hari Anda mau tidur, misalkan nggak bisa tidur, pasti yang berseliweran tuh kan baru keluar tuh. Nah, kadang-kadang kalau misalkan lagi session bareng private sama saya misalnya, ada yang bisa keluar emosinya, langsung keluar semuanya, itu diberesin, hilang semua. Ada yang ketika lagi dia barengan, keluarnya mungkin sekitar 70%, 80%. Nah, sisanya tuh dia beresin sendiri karena dia udah ngerti caranya. Oh, caranya tuh begini ya, saya bisa buang semuanya. Termasuk kalau ada kasus unidentified emotion, emosi yang tidak bisa, yang nggak tahu namanya apa, tiba-tiba muncul rasanya nggak enak malam hari, mereka bisa buang sendiri. Ketika mereka bisa buang sendiri, ya udah tenang-tenang aja gitu. Karena kalau misalkan kita mau tidur, tapi pikiran kita terus-terusan mikirin sana-sini, overthinking terus, itu justru yang bikin jadi nggak bisa tidur. Dan seringkali overthinkingnya justru utama adalah karena merasa nggak bisa tidur dan takut kalau misalkan nggak bisa tidur. Akhirnya minum obat, ya itu paling sering ya. Nih ada yang Kak Emma cerita nih, aku pernah kok nggak bisa tidur gara-gara suatu masalah. Siang malam nggak tidur sama sekali. Paginya aku udah bawa olahraga. Maksudnya biar capek bisa tidur. Sampai aku makan obat tidur masih juga nggak bisa. Yes, karena seringkali ya seperti itu. Banyak pikirannya ya atau rasanya yang saling ikat mengikat. Nah, itu yang perlu dilepaskan. Mengikuti DOA membuat hidup saya lebih happy dan lebih enjoy menghadapi masalah. Terima kasih Kak Fitri. Thank you banget buat sharingnya. Aku insomnia karena terlalu overthinking. Kemana-mana terlalu ketakutan dan kecemasan. Tadi ada Kak Disa cerita ya, dia udah sekarang insomnianya udah hilang. Ya, Bro Andrew juga kemarin, Andrew Leonard ya, udah insomnianya hilang. Aku insomnia karena terlalu overthinking, karena ketakutan, kecemasan. Iya, betul sekali itu ya. Saya sedang insomnia, panic attack, depresi berat. Sejak Januari rutin ke psikiatri, obat dari racikan isinya alprazolam, oh ya, aku nggak apalah soal obat, nggak ngerti. Oke, thank you Kak Ayu buat sharingnya. Intinya kalau misalkan Anda minum obat konsumsi, Anda akan terus-terusan harus mengkonsumsi obat. Karena jadi ibaratnya kalau misalkan ada alternatif, Anda bisa selesaikan dari emosinya sendiri. Anda jadi obat itu kan digunakan untuk meredam ya. Jadi kalau misalkan kayak biasa saya pakai
Contoh, misalnya Anda punya emosi kayak kambing, ya. Terus kalau Anda minum obat, kambingnya itu dibikin tidur. Ya, jadi kayak, tidur lo, wes. Nah, kambingnya tidur. Nah, ketika kambingnya tidur, terus nanti kalau dia udah nggak minum obat, kambingnya kumat lagi, melek lagi, gitu. Nah, jadi kambing ini ada terus-terusan muncul. Ya, jadi kalau misalkan dia nggak diselesaikan, dia akan terus barengan gitu, seumur hidup. Kasih obat lagi, nanti dia tidur. Kasih obat lagi, dia tidur. Lama-lama dia akan terlatih. Seringkali ketemu yang orang udah nggak mempan lagi dikasih obat. Nah, jadi kadang-kadang saya ketemu klien justru yang udah sering minum obat, malah agak lebih sulit untuk dia diselesaikan. Karena memang ya secara fisik udah terpengaruh sama obat. Jadi tubuhnya tanda kutip kayak nagih. Karena obat-obat tertentu itu kan boleh dibilang ya cukup keras ya kadang-kadang. Nah, saya sih nggak ngerti terlalu banyak detail ke sana. Saya nggak mendalamin ke situ. Ya, jadi saya juga nggak bisa menilai mana yang obatnya masih aman buat Anda, mana yang memang agak berat gitu ya. Tapi teman saya ada yang sampai, salah satu klien ya, ada yang sampai memang obatnya udah yang tingkatnya tuh udah tinggi banget, dia bilang. Sampai dinaikin terus, tambah lagi, sampai dokternya sendiri udah ngekat dia, udah nggak boleh minum obat itu gitu ya. Dan ketemu sama saya, waktu itu saya bantu, saya beresin, sampai sekarang dia udah nggak minum obatnya lagi. Nah, jadi lebih alami buat dia. Buat dia sih sangat-sangat senang sekali ketika bisa ketemu sistem ini, ngebantu dia banget gitu ya. Jadi sekarang udah happy banget hidup sekeluarga ya, jadi benar-benar bahagia. Oke, aku trauma, cemas, takut mati, pikiran, bisikan negatif akibat GERD itu juga perlu dipecahkan ya, terus dilepas-lepaskan. Mengeluarkan emosi itu seperti apa? Anda bisa lihat detailnya ada di link tree saya di Instagram. Ya, di sana ada penjelasannya. Kalau mau penjelasan lebih lengkap lagi, saya sering banget saya biasa bawakan di kelas. Ya, jadi di kelas. Atau Anda cari, sebenarnya banyak sih. Cuman saya lupa, di live-live sebelumnya saya udah pernah ngejelasin tentang mengeluarkan emosi dari sistem di tubuh fisik kita. Karena biasa orang taunya emosi itu kan dipendam. Kayak misalnya contoh, ini emosi, kita pendam emosinya. Oke, ada kambing emosinya, kita pendam. Oke, kamu jangan macam-macam gitu ya. Terus tiap hari kita latihan supaya otak kita semakin terlatih, kita semakin conscious, kita semakin sadar. Semakin kesadaran kita kuat, artinya kita semakin bisa mengontrol, mengendalikan si kambingnya ini. Kalau kambingnya mau ngamuk, saya belajar untuk neken kambingnya. Kambing, jangan macam-macam lo gitu ya. Nah, tapi ini terus-terusan, jadi kita harus berurusan sama kambingnya. Kambingnya muncul lagi, kita tekan lagi. Kambingnya muncul lagi, kita tekan lagi. Kambingnya muncul lagi, kita tekan lagi. Ya, jadi seumur hidup kalau kita mengendalikan emosi, maka seumur hidup itu kita harus mengendalikan emosi. Makanya orang yang punya masalah emosi, mereka mencoba mengendalikannya seumur hidup mereka ya mengendalikannya. Itu yang saya alamin. Saya butuh 10 tahun untuk terus-terusan mengendalikan emosi saya, tapi saya selalu capek dan akhirnya saya kalah gitu. Jadi ya karena emosi ya dia muncul terus gitu, energinya kayak nggak habis-habis, jadi datang terus. Ya, atau misalkan orang biasa mengatakan ya udah lupakan saja, kamu start move on, mulai hidupmu yang baru. Jadi kayak ada emosinya tapi kita lupakan, kita pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak ngerasain. Nah, ketika kita pura-pura nggak ngeliat, nggak ngerasain, padahal sebenarnya emosinya ada gitu. Setiap hari dia gangguin kita, tapi kita belajar untuk berdamai dengan emosi kita. Kita jadi kayak berteman sama emosinya. Oh iya, ini emosiku, aku ya seperti ini, hidupku ya begini. Aku menerima diriku seutuhnya dengan semua emosi yang ada di dalam tubuhku. Ini adalah bagian dari kehidupanku. Nah, akhirnya jadi seumur hidup kita harus berteman sama emosinya. Gimana kalau misalkan kita nggak perlu untuk berteman dengan emosinya, ibaratnya. Kalau kambing bau, ini untung kambingnya wangi gitu ya. Kalau Anda tiap hari kayak kalau emosi yang negatif gitu, setiap hari kita bawa, setiap hari kita temenan sama emosinya, ya yang ada capek, beneran capek, sumpah capek banget gitu ya. Karena saya pernah ngerasain sendiri. Ya, jadi saya tahu bedanya antara emosi yang dikendalikan sama emosi yang dilepaskan. Dilepaskannya gimana? Ada sequence-nya sendiri. Bukan kayak orang marah meledak. Seringkali orang yang bilang, diledakan, marah diledakan gitu ya. Nah, ketika diledakan nggak seperti itu juga. Ya, jadi bukannya diledakan kayak marah diteriakan, itu artinya dilepaskan. Tidak, itu sedang melatih emosinya tambah kuat lagi. Anda sering menangis, Anda nangisin terus-menerus, Anda sedang melatih emosi Anda lebih kuat lagi. Hari ini nangisnya ya 7 liter, besok nangisnya 20 liter gitu ya. Karena kita latih terus. Semakin kita latih menangis, maka semakin jago. Otot nangis kita semakin terlatih. Ya abis nangis capek, lelah. Ya kelihatannya kayak
lelah gitu. Kelihatannya orang biasa nganggapnya udah selesai, padahal enggak. Itu malah tambah parah karena kita sedang latihan. Habis latihan pasti capek, kayak Anda olahraga aja. Olahraga kan capek ya, habis lari panjang capek, habis bertinju capek ya. Tapi selesai itu otot Anda akan semakin terlatih ya. Jadi seperti itu. Cici saya suka nonton video di sini buat isi waktu selama isoman waktu luang. Oh, terima kasih. Beneran kalau misalkan ada yang masalah COVID, ada videonya juga gratis, bisa nonton ya di link bio IG kita ya. Itu juga sangat membantu sekali. Semoga lekas sembuh buat yang isoman. Terima kasih. Terlalu banyak minum obat nggak bagus juga karena ngaruh ke lambung, juga sering GERD ya, bisa saling hubungan seperti itu. Katanya Kak Rani ada boki. Tiap malam ikut live-nya di OE, tidurnya jadi asik banget. Minta bokinya buat nemanin tidur. Waduh, mantap. Gimana cara latihannya? Silakan klik di link aja, ada link di IG ya. Bisa belajar melepaskan emosi. Di situ ada ya. Jadi tinggal cari video live yang mana, saya nggak hafal karena ada banyak banget video live saya, 250 lebih ya. Pengen rasanya lepas obat, berapa hari nggak konsumsi, nggak kontrol, rasanya muncul ya, terus cemas, sakit, insomnia, takut, dan juga larinya ke alkohol. Nah itu ya, jadi bolak-balik di situ terus ke Ayu memang. Jadi kalau misalkan Anda perlu beresin dulu semuanya, memang mungkin nggak langsung hari itu juga selesai, tapi mungkin juga bisa, soalnya ada juga yang selesai dalam 1 hari insomnia ya. Saya banyak banget case yang selesai dalam 1 hari, bukan 1 hari ya, 1 kali pertemuan 1 jam. Tapi ada juga yang butuh waktu tambahan. Tapi kalau misalkan dia nggak pernah berhenti, dia mau cobain terus ya, dan juga mau cari tahu, mau mikir. Kadang-kadang yang paling susah klien adalah ketemu yang nggak mau mikir, yang cuma aduh kok saya nggak bisa mikir deh, saya gini susah buat saya. Akhirnya ya sudah, jadi karena dia sendiri nggak mau mikirin ya, saya juga bingung gitu, nanyain ke saya. Ibaratnya kayak nanya misalnya, Koreo kenapa sih kok kamar saya berantakan? Jawaban kamar Anda berantakan yang punya bukannya saya gitu loh. Ya saya justru tanya, kenapa kamar Anda berantakan? Kenapa kamar Anda yang ini berantakan? Kenapa rumah Anda yang di situ berantakan bagian sininya gitu? Itu Anda yang tahu jawabannya, bukannya saya. Nah, karena pengalaman Anda sama pengalaman saya pasti berbeda. Saya mungkin bisa kasih nasihat, tapi sebatas nasihat doang dari luar, eksternal. Saya mana tahu sih di dalam rumah tangga Anda kejadiannya seperti apa gitu loh. Jadi Anda yang perlu cari tahu sendiri. Makanya kalau yang kayak nggak mau cari tahu sendiri, nggak mau pusing, nah itu lebih susah untuk ngeberesin pakai sistem ini. Tapi kalau misalkan Anda mau cobain iseng-iseng, itu enak nih, kayak Civera cerita. Sekarang kalau udah ada toolsnya, kapan aja ke trigger langsung bisa lepaskan sendiri. Nah jadi kan enak. Ya, gimana kalau memendam emosi untuk mengendalikan emosi demi menjaga perasaan pasangan? Makin nahan emosi makin tersiksa. Nah ini contohnya, ketika kita makin mengendalikan, kita akan makin tersiksa. Jadi yang perlu dilakukan adalah tahu caranya melepaskan, bukan meluapkan ya. Melepas, kayak yang kemarin itu, melepaskan, iya saya tuh melepaskan suami saya, jadi saya buang kata dia. Yang dibuang suaminya gitu ya kan. Aduh sadis banget gitu. Nah jadi kita melepaskan emosinya kita. Seringkali kita tersimpan beban emosinya ya, dan itu yang kita perlu belajar untuk ngebuangnya. Saya belum bisa ikhlas. Bagaimana caranya? Ikhlas ada strateginya juga ya, dan saat ini juga mengkonsumsi obat dari dokter. Jadi untuk Anda ikhlas ada langkah-langkahnya juga supaya bisa melepaskan, baru bisa ikhlas. Nanti kalau misalkan udah dilepaskan semuanya ringan, ikhlas dengan sendirinya. Ya, jadi jangan ikhlas untuk melepaskan, tapi melepaskan Anda akan ikhlas. Seringkali orang terbalik-balik ya. Mereka coba untuk ikhlas dulu, mereka coba untuk memaafkan dulu, mengampuni dulu, tapi belum melepaskan emosinya. Jadi ujungnya sama aja. Ya kelihatannya sekilas udah selesai. Saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan, saya sudah mendoakan dia, artinya sudah selesai. Tidak. Tapi kalau misalkan kita belum beres, benar-benar kita melepaskannya dari tubuh fisik kita, itu akan tetap ngendap di bawah sadar kita. Cara ngeceknya gimana? Gampang. Begitu ngelihat lagi triggernya, langsung ngegas, langsung emosi, langsung sebel sendiri. Nah itu berarti emosinya masih ada yang nyangkut gitu ya. Aku sering emosi karena kerjaan, katanya Kak Wins. Yes, seringkali seperti itu juga, setiap orang beda-beda ya. Aku mulai insomnia karena sakit mental semenjak menikah, karena punya pasangan yang benar-benar toksik dan temperamen. Aku berubah 360 derajat, emosi nggak terkontrol, depresi berat. Dilepaskan aja Kak Putri ya, karena kalau nggak ya begitu terus. Kalau dipendam atau ditahan emosinya sewaktu-waktu bisa meledak, katanya Kak Widi. Betul, jadi kalau dipendam makin bisa meledak lagi. Melepaskan emosi bisa dengan tanpa sengaja kan kok. Jika orangnya tidak percaya emosi bisa dilepaskan, tapi dia mendengarkan kisah orang lain dengan mirip lalu tersentuh dengan perubahan orang itu. Bisa jadi kalau misalkan ada kesadarannya bisa terlepaskan, tapi akan sangat-sangat sulit ya. Jadi kayak menurutku
lebih cepat, efektif, bisa dilepaskan pakai sistem DOITRT. Jadi dia nggak usah lama-lama, karena kadang-kadang kita nggak tahu wisdom mana yang bikin kita lepas. Nah, kalau kita nyari wisdom yang bikin kita lepas itu susah. Jadi maksudnya orang bisa cerita A sampai Z, makanya kenapa orang dinasehatin nggak sembuh-sembuh gitu. Walaupun diceritain nih harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begono, harusnya begana, tapi tetap sulit banget buat dia selesai. Tapi adakah yang selesai? Ada juga, tapi kayak jumlahnya lebih kecil. Nah, kalau misalkan pengen lebih cepat ya melepaskan secara sekuensial beban emosinya dulu. Ketika dia terlepaskan kan abis itu udah tinggal dia perbesar lagi pengetahuannya dia. Dan balik lagi ya pakai prinsip kemarin lah, prinsip tong sampah. Ya kan, kalau ketutupan ya dia nggak bisa lihat. Mau dinasehatin kayak gimana juga tetap aja dia ngelihatnya cuman kayak terbatas banget gitu. Nah, ini yang bikin sulit, akhirnya dinasehatin kayak apa juga nggak masuk-masuk gitu loh. Tapi kalau misalkan ini udah dilepaskan, dengan sendirinya dia akan clear sendiri dengan jelas sendiri. Jadi selalu dibalik aja, kesadarannya muncul setelah dilepaskan. Jangan kita mencoba melepaskan dengan kesadaran kita ditingkatkan. Itu butuh proses yang panjang dan gak selesai-selesai. Makanya lama banget buat menyelesaikan emosi dengan meningkatkan kesadaran. Tapi kalau menyelesaikan emosi dengan melepaskan emosinya langsung sekuensial, itu sangat-sangat cepat. Kesadarannya akan muncul sendiri, seperti itu ya. Kalau punya pasangan yang berubah cuek harus gimana? Itu ada langkahnya di kelas advance ya. Silakan belajar aja, latihan terus, hari makin menjadi ringan. Sehari kurang seminggu berlalu dengan ringan. Oke, mantap. Apa nih? Hari-hari jadi lebih ringan. Kadang sejam rasanya sehari, kadang seminggu berlalu dengan ringan. Oh, itu ya, oke. Aku tadi habis siang vaksin, rasa cemasnya muncul sekarang, keliengan, gimana gitu caranya? Lepaskan aja, lihat yang nonton yang COVID ya, itu bisa. Ingin melepaskan emosi pada suami, strateginya kalau misalkan di kelas ya, di kelas saya suka ngajarin untuk itu. Kalau sudah ikhlas tapi masih mengingat, itu gimana? Itu berarti belum selesai, emosinya masih tersimpan walaupun kita mengucapkan ikhlas. Itu yang tadi yang saya bilang. Kita sering kali kita merasa kita udah ikhlas, kita merasa sudah memaafkan, mengampuni, tapi kita merasa sudah apa sih satu lagi tuh istilahnya? Ya, udah pelepasan, doa pelepasan misalnya. Saya juga gitu dulu. Tapi ternyata enggak, masih kesimpan. Karena apa? Mungkin kitanya belum sungguh-sungguh dari dalam hati yang dari hatinya kita. Jadi masih nyangkut. Nah, kadang-kadang kita nyangkanya udah selesai gitu ya, karena kita udah lakukan semuanya. Tapi kadang-kadang belum semuanya selesai juga ada gitu loh. Jadi kayak sering banget ketemu dan masih nyangkut gitu. Nah, itu yang kita bukannya salah doanya ya, balik lagi. Tapi kitanya aja yang kurang tepat mungkin pas lagi kayak lakukannya gitu. Nah, dan kita berasanya kalau udah kayak gitu artinya udah selesai, tapi belum. Kalau cara taunya belum gimana? Pas kita kebayang aja rasanya langsung gak enak. Ya, ketika rasanya gak enak, ini yang perlu dilepaskan semuanya. Kalau dilepaskan dia akan hilang dengan sendirinya kayak gitu ya. Sempet GERD 2 tahun belum ke dokter karena takut ketergantungan obat, nonton live di OA, nangis jadi-jadinya, besoknya sesek hilang dan nelennya lancar. Wih, keren banget nih Kak Ins aerobik. Ya, wah. Jadi ada GERD 2 tahun belum ke dokter, tapi karena takut ketergantungan obat, nonton live, tiba-tiba nangis jadi-jadinya, besoknya sesaknya hilang dan nelennya lancar. Oke, mantap. Semoga abis itu juga semua GERD-nya hilang ya. Terima kasih loh buat sharingnya Kak. Saya sering nangis, jadi gampang nangis kalau ada yang bikin emosi. Oke, masih sama. Ember fenomenal. Oke, caranya ikutin instruksi koreo, lagi fokus padahal baru nonton video yang pertama. Cocok banget ya, pas berarti katanya Kak Ins nih ya. Mengikuti instruksinya, lagi live, terus fokus padahal baru nonton video pertama. Yes, kalau misalkan Anda milih video yang tepat, karena video saya ada 250 biji, Anda tinggal nonton, pilih yang paling cocok buat Anda. Kalau Anda ambil di situ, terus nanti Anda akan bisa ngelepasin ya emosi yang sesuai dengan yang Anda pilih gitu. Kok baiknya private atau advance? Saran saya Anda ambil advance aja daripada private sama saya. Karena saya advance udah 1,5 tahun saya nggak pernah ngadain. Kalau private Anda bisa kapan aja gitu ya. Jadi itu akan sangat membantu. Satu aja cukup, kemarin kata Koreo bacain komen di TikTok. Oh ya, lagian advance itu kita ketemunya 16 jam. Kalau private Anda cuma ketemu 1 jam sama saya. Kadang emosi datangnya tiba-tiba, nggak ada teknik ngelepasin, toto emosinya sudah kelepasin aja. Oke, bagus berarti kalau misalkan udah bisa ngelepaskan, ya itu keren sekali. Ya, saya juga kalau udah ngelepaskan sekarang udah langsung otomatis. Gara-gara tema live kemarin aku merasakan perbedaan antara kata ikhlas, berusaha ikhlas, dan benar-benar lepas ikhlas, katanya Kak Sheris. Terima kasih Kak buat sharingnya.
Saya suka emosi sama suami. Oh, ini banyak banget ya pada ngasih komentarnya, aktif banget di IG. Terima kasih ya buat semua teman-teman yang di IG ya. Cara nyembuhin sakit mental untuk menyakiti diri gimana Koreo? Berapa bulan terakhir ini aku suka menyakiti diri sendiri. Itu perlu dipecahin dulu emosinya. Pasti macem-macem soalnya jadi satu. Aku susah lagi memahami pelajaran. Biasa ada traumanya sendiri, itu juga perlu dilepaskan. Oke, sip, mantap, thank you. Jadi udah banyak nih yang aku jawabin ya pertanyaannya. Nah, jadi kembali lagi ke sesi depan. Ketika Anda justru makin pengen sembuh, pengen selesai masalah Anda, seringkali justru hal tersebut yang malah mengganggu pikiran Anda. Sehingga akhirnya ketika mau tidur malah jadi nggak bisa tidur. Jadi kapanpun Anda menyimpan, ini buat mereka yang insomnia ya, ini karena hari ini tentang insomnia. Kelas anxiety kapan? Nggak usah nunggu kelas anxiety, ikut aja di kelas di TK Advance, karena TK Advance akan menyelesaikan banyak hal terkait dengan anxiety. Advance itu udah ngecakup semuanya gitu ya. Oke, berkah WFH katanya Pak Sezari, nonton habis semua video IGTV dalam 22 hari, mantap banget. Thank you Pak Sezari ya buat sharingnya. Oke. So sekarang perhatikan semua rasa ya. Kapanpun Anda di dalam tubuh fisik Anda, perhatikan kalimat saya dan rasa di dalam diri Anda. Di seluruh tubuh fisik Anda, jikalau ada rasa yang tersimpan terkait dengan keinginan Anda untuk bisa tidur dengan nyenyak, dan semua pengharapan Anda akan tidur tanpa ada gangguan sama sekali. Dan semua keinginan, semua pemikiran, semua fantasi yang tercipta di dalam kepala Anda ini, perhatikan semuanya, semua rasa, pemikiran, semua yang ada di dalam diri Anda dan semua yang menghalanginya, yang ada di belakang. Perhatikan, pejamkan mata Anda, lihat ke atas, ke arah alis Anda, semua pemikiran, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keinginan, ketidakikhlasan, semua penyangkalan, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua rasa yang muncul di dalam diri Anda, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Sekali lagi, semua rasa yang tersimpan dalam diri Anda, semua pemikiran, semua rasa, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Apa yang menjadi pikiran utama ketika Anda mengalami insomnia? Kapanpun Anda melabel diri Anda adalah pribadi yang insomnia. Dan kapanpun Anda memutuskan bahwa Anda insomnia ini milik Anda, maka semua hal tersebut, semua pemikiran, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, keputusan, keinginan, ketidakikhlasan, semua dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan semuanya, diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, ikhlaskan, lepaskan. Semua sistem konsep yang mengajarkan kalau tidur harus titik-titik jam, misalnya 7 jam, 8 jam, 9 jam, dari yang Anda pelajari, lihat, dengar, rasakan di masa lalu, dari siapapun, kapanpun, dimanapun yang pernah Anda pelajari, dari semua literatur apapun, dari semua tontonan, dari semua yang Anda dengar, dari semua konsep film ataupun yang lainnya, semuanya, dari penjelasan orang-orang figur otoritas, dari siapapun, peneliti manapun, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Oke, sip, mantap. Oke, ada yang bilang goblok. Terima kasih Kak. Yes, oke. Sama-sama goblok ya. Oke. So, hari Sabtu ya. Kalau yang video tentang GERD, ketakutan, kecemasan itu yang mana? Silakan nonton aja Kak. Banyak banget kok videonya, tinggal Anda cek. Ya, kalau ngelepasin trauma karena ada saudara yang kena sakit mental di masa dulu, sekarang jadi overthinking, takut keingetnya di situ terus. Kok ngelepasin gimana ya? Kok sering nggak bisa tidur gara-gara ini? Itu memang harus dipecahkan sih Kak. Saran saya datang aja ke kelas DTK Advance ya. Itu akan sangat membantu sekali. Kata Kak Handayani, giginya ngilu. Oh ya, dan apapun yang membuat gigi Anda ngilu, perhatikan semuanya, rasanya, terima, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan,
terima, ikhlaskan dan lepaskan. Katanya Kak Elin, kalau goblok lepasin aja, bener ya, biar ini ya, biar cepet pinter gitu ya. Kasihan juga ya kalau ada orang goblok kayak gitu. Semoga segera berdamai dengan diri sendiri seperti saya yang juga goblok. Terima kasih. Oh, hari Sabtu ya, kalau gitu tentang video GERD, ketakutan, kecemasan. Oh, ini yang tadi ikutan sendawa, padahal nggak ikutan teorinya. Oke, sip. Ada di YouTube DOA, dispermaria menyakiti diri sendiri. Nah, silakan nonton di YouTube ya. Ada sharingnya. Jadi udah pernah dikasih di YouTube. Ada wawancara tuh banyak. Anda tinggal lihat aja semua. Katanya Kak Yuyun sakit kepala saya langsung hilang. Wow, terima kasih Kak Yuyun. Ya, kalau temanya memang pas, biasanya akan langsung ringan. Thanks Ko, semoga semuanya malam ini bobonya nyenyak. Amin. Ya, jadi hopefully semuanya bisa tenang, happy, seru-seruan. Oke. Thank you semuanya. So, sampai ketemu lagi. Biar makin happy, makin asik, makin seru. Salam goblok buat semuanya. Ya, goblok-goblok yang penting ikutin aja. Goblok-goblok ikut ya. Biar makin goblok, makin bagus. Karena kadang banyak orang analisa, mikir segala macem. Malah jadi kita susah melepaskan emosi. Kalau kita jadi orang goblok, kita lebih gampang ngelepasin emosinya. Makin pinter, kadang-kadang makin sulit buat menyelesaikan masalah emosi kita. Karena banyak analisanya, mikir ini itu gitu. Jadi kita kalau jadi goblok dikit, urusan beginian ngikutin aja, tarik napas, buang, ya emosinya hilang sendiri gitu ya. Oke semuanya, terima kasih. See you again. Bye-bye. Love you all. Dah.